selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Red 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. PD Pancakarya terlilit utang gaji, karyawan gigit jari, direksi lempar badan ke Disnaker. Perusahaan daerah atau PD Pancakarya sedang tak baik-baik saja, dituduh menunggak gaji karyawan. Tuduhan ini mencuat setelah mantan karyawan Rustam Soamole mengeluhkan haknya yang tak kunjung dipenuhi. Manajer Personalia Umum Pancakarya, Fenty Persulesi, membenarkan bahwa Rustam Soamole pernah bekerja di perusahaan tersebut sejak 2012 hingga Agustus 2024. Namun, ia berkelit bahwa tunggakan upah terjadi pada 2018 selama 3 bulan dan saat pandemi COVID-19 pada 2020 selama 7 bulan. Fenty juga mengungkap saat pandemi COVID-19, perusahaan hanya membayar 50% gaji karyawan. Berlaku dari April hingga Oktober 2020 yang katanya disepakati bersama. Namun ketika ditanya persentase pelunasan hak karyawan, Fenty dan manajer keuangan Rosnali kompak mengaku tidak bisa menghitung. Fenty menambahkan Rustam Soamole telah mengundurkan diri dan menyarankan karyawan lain yang merasa haknya belum dipenuhi untuk menempuh jalur Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Sementara itu, Direktur Pancakarya Rusdi Ambon mengklaim tunggakan gaji hanya terjadi saat pandemi COVID-19 Maret hingga September 2020. Rusdi juga membantah tudingan perusahaan tidak membayar gaji karyawan dan mempersilakan karyawan yang merasa belum menerima gaji untuk menuntut haknya. Terkait kasus Rustam Soamole, Rusdi menyarankan agar yang bersangkutan melapor ke Disnaker. Ia juga menjelaskan tunggakan gaji Rustam akan dihitung dan dikurangi dengan gaji yang telah diterimanya setelah mengundurkan diri. Rusdi menegaskan perusahaannya siap menghadapi evaluasi dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa. Aturan, kalau dia minta berhenti jatuh bulan Agustus, nanti dilihat dia kan dapat gaji di bulan 2024 kan dapat. Nah, dia punya 7 bulan itu nanti dikurangi dengan Agustus, September, sampai Desember dia harus turun balik. Ya tinggal kita tambah sisa kalau ada masalah, gitu. Nah, cuma untuk diketahui mungkin dulu pernah atau sekarang ulang lagi. Terkait dengan yang berita viral bahwa Pancakarya belum bayar gaji, coba tolong tanya semua pegawai Pancakarya mulai dari Rusdi Ambon masuk 22 Mei 2019 sampai Desember 31 Desember 2024 siapa yang belum dapat gaji? Silakan bisa tuntut ketemu siapa yang belum dapat gaji. Nah, terkait dengan tunggakan ini hanya pada saat kondisi COVID itu bulan Maret sampai September 2020. Nah, tidak ada orang yang itu pada saat itu dilaporkan ke nakes 50%. Itu kebijakan bukan sembayar. Semua setuju, jadi bukan utang. Kisruh gaji PD Pancakarya memanas, Serikat Buruh desak Hendrik Lewerisa copot direktur. Persoalan tunggakan gaji di perusahaan daerah atau PD Pancakarya terus memanas. Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI Maluku, Dimas Luan Mase, bahkan mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa untuk mencopot Direktur PD Pancakarya Rusdi Ambon. Dimas Luan Mase menilai kondisi yang dialami karyawan PD Pancakarya sangat memprihatinkan. Ia menekankan 3 alasan utama yang menjadi perhatiannya. Pertama, alasan sosial, kepastian hukum, dan kesejahteraan buruh. Ia juga meminta Gubernur Maluku untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Rusdi Ambon yang dinilai tidak memiliki kemampuan dalam mengelola tenaga kerja dan keuangan perusahaan. Dimas menegaskan jika Rusdi Ambon tidak mampu menyelesaikan masalah hak karyawan, sebaiknya ia dicopot dari jabatannya.
Menanggapi tudingan tersebut, Direktur PD Pancakarya Rusdi Ambon menjelaskan bahwa tunggakan gaji hanya terjadi pada masa pandemi COVID-19, yaitu dari Maret hingga September 2020. Saat itu, perusahaan mengambil kebijakan untuk membayar gaji karyawan hanya 50% setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Maluku. Terkait kasus Rustam Soamole, Rusdi menyarankan agar yang bersangkutan melaporkan masalahnya ke Disnaker. Ia juga menjelaskan bahwa tunggakan gaji Rustam akan dihitung dan dikurangi dengan gaji yang telah diterimanya setelah mengundurkan diri. Rusdi juga membantah tudingan bahwa perusahaannya tidak membayar gaji karyawan. Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan pernah didatangi Ombudsman terkait masalah ini, dan Ombudsman mengeluarkan surat bahwa pembayaran tunggakan gaji akan dilakukan jika kondisi keuangan perusahaan sudah membaik. Rusdi menegaskan bahwa perusahaan siap menghadapi evaluasi dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa. Pimpinan Direktur PT Pancakarya untuk selesaikan segera hak-hak itu. Kenapa? Saya tidak mau tahu apa ada defisit anggaran atau apa sehingga tidak membayar hak mereka, tapi yang namanya perusahaan wajib hukumnya bayar. Nah, bayar. Kalau tidak, saya juga berharap kepada Gubernur Maluku untuk segera mengevaluasi pimpinan PT Pancakarya karena tidak punya kemampuan untuk maintenance. Ya, maintenance baik perburuhannya, baik tenaga kerjanya maupun keuangan yang ada. Nah, kita perlu tahu ada apa sehingga hak-hak buruh tenaga kerja ini tidak dibayarkan sampai hari ini gitu loh. Oleh karena itu sekali lagi saya harap segera selesaikan upah buruh yang belum diselesaikan di PT Pancakarya untuk keadilan bagi kaum pekerja, kaum buruh di Provinsi Maluku. Kalau tidak, ingat ada unsur pidana ketika hak-hak kaum buruh itu tidak dibayarkan. Selain nanti kita berurusan di Naker, kita berurusan di pengadilan, tapi ada juga unsur pidananya. Oleh karena itu saya berharap supaya pimpinan PT Pancakarya segera mungkin menyelesaikan persoalan ini sehingga buruh itu bisa mendapatkan haknya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Gubernur Provinsi Maluku, Ayahanda Hendrik Lewerisa untuk dapat mengevaluasi. Kalau memang yang bersangkutan tidak mampu, copot saja. Supaya apa? Ada orang-orang yang punya kompeten di plot di situ yang memahami regulasi ketenaga kerjaan, yang memahami bagaimana meningkatkan perusahaan daerah ini untuk menjadi lebih baik. Saya kira itu untuk sementara. SBSI Maluku sebut terus di Ambon tak becus urus Pancakarya. Skandal tunggakan gaji di perusahaan daerah atau PD Pancakarya kian membusuk, menyisakan luka mendalam bagi para buruh. Saat diwawancarai tribunambon.com, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI Maluku, Dimas Luanmase dengan lantang menuding Direktur PD Pancakarya Rusdi Ambon telah merampas hak-hak pekerja. Dimas menyoroti ketidakbecusan Rusdi Ambon dalam mengelola perusahaan yang berujung pada penunggakan gaji dan pelanggaran hak-hak buruh. Ia bahkan mencium aroma tindak pidana dalam kasus ini. Alih-alih menunjukkan itikat baik, Direktur PD Pancakarya Rusdi Ambon justru mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia menyebut salah satu mantan karyawan Rustam Soamole memiliki mental anak manja dan sering mangkir dari pekerjaan. Rusdi juga berdalih bahwa tunggakan gaji hanya terjadi saat pandemi COVID-19 dan perusahaan telah mendapat lampu hijau dari Disnaker Trans Provinsi Maluku untuk membayar gaji 50%. Namun alasan pandemi ini dinilai usang dan tidak relevan. Pasalnya banyak perusahaan lain yang mampu bertahan dan tetap membayar gaji karyawan secara penuh. Lebih lanjut, Rusdi Ambon mengungkapkan bahwa Ombudsman pernah mendatangi perusahaannya terkait masalah ini. Namun ia mengklaim bahwa Ombudsman mengeluarkan surat yang menyatakan pembayaran tunggakan gaji akan dilakukan jika kondisi keuangan perusahaan membaik.
Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Pemda Maluku Tengah gelar Safari Ramadan 1446 Hijriah di Desa Tamilo. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah menggelar Safari Ramadan berpusat di Desa Tamilong, Kecamatan Amahai, Jumat 14 Maret 2025. Bupati Maluku Tengah didampingi Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD tiba di lokasi sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Setibanya di lokasi, Bupati dan rombongan disambut oleh Forkopimcam dengan iringan tarian dari anak sekolah setempat. Dalam sambutannya, Bupati Malteng Zulkarnain Awad Amir mengatakan, bulan suci Ramadan adalah momentum yang penuh berkah untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat kebersamaan dan kesatuan antar sesama. Bupati berkomitmen dengan semangat Malteng bangkit membangun Malteng yang berdaya saing, sejahtera, aman, dan damai. Di akhir sambutannya, Zulkarnain mengajak semua elemen masyarakat menjadikan bulan suci ini untuk memperkuat kebersamaan dan memperkokoh nilai-nilai ukhuwah. Ruas jalan menuju Bandara Karel Sadsui Tubun Ibra tak terawat, ditumbuhi rumput liar. Jalan menuju Bandara Karel Sadsui Tubun Ibra di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra ditumbuhi rumput liar dan tak terurus. Pantauan tribunamo.com Jumat 14 Maret 2025 tampak rumput liar berlomba tumbuh di atas median jalan. Pemandangan tersebut terlihat jelas dari arah ruas jalan bandara menuju ibu kota Kabupaten Malra, Langgur. Dari kondisi pohon dan lebatnya rumput mengisyaratkan kawasan ini sama sekali nihil sentuhan atau perawatan. Bahkan deretan pohon kering yang seharusnya sudah ditebang dan memberi kesan rapi bagi pengendara malah dibiarkan tumbuh tanpa dipangkas. Di beberapa ruas jalan tampak ranting pohon yang patah dibiarkan tergeletak begitu saja. Ironisnya, ini merupakan akses vital bagi tamu daerah dari provinsi maupun pusat, apalagi Bandara Karel Sadsui Tubun Ibra digunakan oleh masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satu warga sekitar, Esther, mengatakan jarang ada petugas yang membersihkan kawasan ini. Menurutnya, sejak dibangun median jalan tak pernah mendapat sentuhan bunga atau sejenisnya, malah sudah seperti hutan mini. Padahal lanjutnya ini akses vital bagi tamu namun dibiarkan tak terawat. Tribuners, kantor Ohoy Wear Lilir Malra di Palang warga buntut pergantian kepala penjabat Ohoy. Diduga Bupati Maluku Tenggara atau Malra Muhammad Taher Hanubun kembali melakukan pergantian penjabat kepala Ohoy Wear Lilir, Kecamatan Kei Kecil. Imbas dari ketidakpuasan terhadap pergantian tersebut, keluarga besar Marga Retop melakukan pemalangan kantor Ohoy Wear Lilir pada Jumat sore 14 Maret 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan pantauan tribunambon.com pada Sabtu 15 Maret, pemalangan dilakukan pada tiga pintu kantor palang berupa kayu tersebut dipaku untuk menghalangi aktivitas kantor Ohoy. Sementara warga Ohoy Wear Lilir mengaku kecewa dengan kebijakan penetapan dan pengangkatan pejabat kepala Ohoy Wear Lilir yang baru menggantikan Anastasius Retop yang bertugas belum mencapai 1 bulan. Menurut mereka, Anastasius Retop baru melaksanakan tugas belum sampai 1 bulan. Harus beretika sedikit. Keluarga besar sangat malu.
Untuk diketahui, PJ Kepala Ohoy WR Lilir Anastasius Retop diangkat sebagai penjabat Kepala Ohoy WR Lilir oleh penjabat Bupati Malra Samuel Huwae tanggal 2 Februari 2025. Namun kembali diganti sepihak oleh Bupati Malra Muhammad Taher Hanubun. Sementara PLT Kadis PMD PPA Malra Chandra Namsa saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengarahkan ke Camat Kei Kecil Joel Dumatubun. Sedangkan Anastasius Retop, salah satu sesepuh marga Retop, saat dikonfirmasi tribunambon.com di kediamannya sedang tidak berada di tempat. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan warga masyarakat Ohoy WR Lilir, PJ Kepala Ohoy WR Lilir yang baru Yos Retobian diangkat SK Bupati Malra menggantikan PJ Kepala Ohoy WR Lilir Anastasius Retop. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.